Halo Remisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Nijam Ginza ya. Untuk siang hari ini saya tidak berada di luar negeri atau tidak berada di luar angkasa, tapi masih berada di area Alas Roban ya. Nah itu di belakang ada si Explore ya. Nih ngomong ada Om Irul juga. Saya mau tanya-tanya soalnya ini aneh ini apa? Parah ini. Ini parah ini. Ini parah ini ya. Ini sangat parah sekali ini. Ini parah ini parah. Saya mau tanya sama Om Irul ini sangat parah ini. Oke, kita tanya dulu sama Om Irul ya. Sira sebelah kiri ini gampang. Ini ra, background-nya madhep ngono. Oh, background-nya kemana? Ngadeg cukup sampe sing ngene, Kak. Ya ora background-nya madhep ngrana lagi bengkel Oh. kae. Katon Bayan. Ambul. Jadi gini Remisa, ini parah ini parah. Ini menjelang acara drag truck di Alas Roban. Ini kalau yang lain itu mesinnya pada dibor A, pada ini punya Om Irul dibor pakai mesin bor yang buat yang buat ngebor papan kayu dan yang lain sebagainya. Dan yang paling aneh sendiri, yang lain pada disetel pakai alat-alat komputer. Ini malah mesinnya mau dibuang ini kan Om Irul. Nah, ganti mesin jahit ya. Ganti mesin jahit. Nah, ini persiapan untuk acara drag truck Alas Roban. Ini saya yang pengen nanya nggak mau disetel apa Om. Ini aneh soalnya. Sama itu kan sama saya panitia. Iya. Lah ini kok malah truknya disetel lah, nanti terus yang ngurusin acara siapa? Jadi ya. Kalau kontes mungkin panitia nggak bisa terjunin untuk truknya ya. Iya, betul. Karena kan nanti penjurian itu kan berdasarkan feeling juri. Ya. Kalau drag itu kan pakai timer. Jadi meskipun kita panitia, KJ Bohari nggak bisa tiba-tiba misal truknya timenya 30 detik terus dirubah jadi 20 detik, itu nggak bisa sih. Jadi tetap karena pakai timer itu jadi nggak masalah, siap-siap. Dan ini juga nanti kan selain kita yang bawa kan juga ada orang lain sih yang bawa. Oh, kirain kok nanti mau ditinggal semuanya, mau bikin saya mumet sampai Enggak dong sih, tenang. Panitia tetap panitia. Kem, Tetap. siap. Insya Allah kita persiapkan sebaik mungkin ya Ji ya. Insya Allah. Jadi di titik yang memang harus dihandle panitia di situ magro ya magro. Dan untuk tim dari juri ataupun yang timer itu kan sudah ada timnya sendiri Ji, satu set. Dan kita itu tidak bisa ikut di dalam sistem pengaturan timernya itu. Jadi operatornya itu udah ada Ji. Oh, berarti nggak profesional. Nggak mungkin ada acara gambarnya main belakang atau gimana ya? Bisa, kelihatan bisa, banget di situ. Ini Baik kalau di ada main belakang ya GGR. Oh ya, karena ini memang operatornya dan jurinya itu bukan dari panitia. Betul. Nah, itu langsung dari tim yang bagian apa ngurusi timer itu. Jadi dari Pak Har BG Timing. Jadi untuk sepak terjang BG Timing sendiri sudah di Kejurnas, sudah di Sentul, di Sumatera, Jawa itu udah pada kenal lah kalau orang-orang main drag. Lah ini pengen lanjut tanya-tanya lagi Om. Ini kan kemarin mungkin ada yang belum udan Om di Gongana Setra. Stop dulu. Oke Om, karena hujan nanti ini kita baru saja pindah lokasi ya. Sekarang kita udah ada di Pakistan ya. Sekarang kalau tadi ada di India, sekarang di Pakistan. Nanti ke Israel ya. Nah, Om, tanya-tanya. Ini kan kemarin ada beberapa yang masih belum paham ya untuk regulasi atau kategori-kategorinya. Bahkan ada yang wah motorku nggak banter tapi aku nggak jadi ikut ah. Terus ada yang aku nggak banter tapi kalau mau ikut gimana lah. Ini biar jelas gamblang, saya pengen kita jelaskan bareng-bareng di video ya. Siap. Di YouTube seperti itu. Jadi mungkin bisa disebutkan kategori-kategori atau kelas-kelasnya yang nggak banter. Dia nggak banter. Jadi kita mulai dari bracket 20 ya. Ya. Bracket 20 itu memang time yang ideal untuk truk standar. Sebenarnya kalau truknya kekencangan itu tembusnya itu kalau di 402 meter itu kalau udah setelan sos itu bisa di 17, 18 sih. Dan itu malah diskualifikasi. Jadi kalau truk standar yang penting fit, filternya bersih, nggak ngadat, itu di time 20 itu ideal. Nah itu memang kategori yang untuk yang truknya merasa nggak banter itu di situ pas, jadi nggak usah berkecil hati. Di situ masih ada kelas hoki, namanya kelas bracket. Ya, kelas hoki bejan ya. Bejan, kelas betul. bejan itu. Jadi untuk
nanti para remisa ini yang pengen ikut, kok misalnya kayak ragu atau sanksi ya trukku nggak kenceng, nggak apa-apa, ikut yang bracket saya 20. Bracket 20. Nah, terus untuk yang lain lagi Om. Untuk yang truk standar kerja itu juga umumnya truk yang memang buat kerja dengan kategori kalau memang dump truck ya harus ada bak dam. Kalau memang bak kayu ya bak kayu, bak ayam ya ayam, tangki ya tangki, box ya box. Towing ya towing. Towing ya towing, Ya. yang buat semen. Artinya kita itu tidak fanatik harus truk bak kayu. Ya, untuk yang dump truck juga punya hak yang sama. Untuk ikut di truk. Yang tangki, yang towing juga hak yang sama. Monggo kan itu pertimbangan sendiri-sendiri. Seperti itu. Kalau memang nanti ada yang bilang standar kerja nanti yang bak ayam enak, ya silahkan pinjam bak ayam kan nggak apa-apa. Artinya kan itu memang ada di kehidupan umum di Pelesnan 2. Ya, sesuai ya dengan yang ada di surat-suratnya ya Om. Betul, sesuai dengan yang ada di surat-suratnya. Nah, jadi kalau misalnya kalau aku bak nggak bisa kenceng pakai bak standar kayak yang pakai bak kayu yo. Sampean setar pakai mobilnya orang yang punyanya bak ayam pun nggak apa-apa. Yang penting namanya join. Ya. Join itu satu kendaraan dibawa lebih dari satu pembalap. Dan itu boleh-boleh saja, tapi yang jelas antara yang mau balap sama yang punya truknya harus komunikasi. Ya. Nggak bisa tiba-tiba kayak dikocok gitu terus tak bawa aku ya nggak bisa. Kalian harus komunikasi sendiri. Jadi aku tak join punyamu. Misal ya, kamu mau penonton ini salah satu ada yang mau coba, aku mau pengen coba truknya Kajibari yang Cidauk misal. Ya harus komunikasi sama Kajibari. Mau coba ikan truk ekspor. Kira-kira udah kuotanya yang bawah udah melebihi apa belum gitu kan? Ya harus komunikasi seperti itu. Oh ya lah, terus ini yang agak unik ini Om. Ini kemarin memang saya waktu pas Om Irul itu ngasih ide lagi, dikasih untuk yang kategori lain lagi, biar kayak sedikit berkesan. Ini balapan tapi kok ada yang apa? Veteran. Driver veteran. Nah, itu dijelaskan lagi Om. Siapa tahu gini ada yang minat. Jadi untuk driver veteran kita memang memberikan wadah. Kita tahu sendiri bahwa yang dulu memang pejuang lintasan, sopir benar-benar sopir sekarang jadi juragan itu banyak ya. Entah itu karena memang bisnisnya meningkat, entah itu karena dapat gusuran tol terus sekarang jadi truknya banyak. Entah itu apalah pokoknya yang penting entah itu karena memang dari sopir ditabung pokoknya kita nggak mau bahas itunya. Yang jelas masih banyak untuk sekarang yang udah jadi bos ataupun umurnya sudah tua, masih suka masal truk. Dan sekarang yang posisi nyopir pun yang umurnya sudah tua tapi semangatnya masih muda itu masih banyak. Dan itu kita kasih wadah khusus untuk di kelas veteran. Driver veteran itu syaratnya adalah umurnya harus 55 ke atas. Jadi mau 60, mau 65 ya monggo. Oh iya. Lah harus istilahnya SIM-nya aktif atau enggak ini Om? Nah, karena kita sendiri menyadari bahwa mungkin yang sekarang memang umur segitu tapi masih nyopir mungkin SIM-nya aktif. Tapi yang sekarang udah jadi bos, ungkang-ungkang mungkin kesehariannya bawa Pajero, kesehariannya bawa mungkin Innova gitu kan. Betul. Mungkin SIM-nya A. Jadi kita untuk yang kelas itu yang penting kita ada kartu identitas. KTP. Bisa KTP lah. Minimal KTP itu ada. Jadi untuk melihat umurnya itu berapa gitu. Oh, benar-benar nyata ya. Benar-benar nyata kalau usianya segitu. Jadi untuk bapak-bapak yang usianya lebih tua dari saya atau Om Irul, silakan bisa ikut di kelas driver veteran. Betul. Jadi jangan takut, wah aku kalau senom yo, aku minder. Jangan, ada sendiri kelasnya. Ada sendiri wadahnya ya. Ada sendiri karena ini memang konsepnya drag yang secara kelasnya itu banyak itu pertama, dan kita berusaha menerima saran-saran dari semua penjuru, dan akhirnya hadirlah untuk kategori-kategori itu. Driver veteran lah. Terus ada juga ini untuk para pedagang atau pengusaha UMKM di daerah Batang ya. Batang dan sekitarnya mungkin Kendal yang mau berpartisipasi silakan. Mau jualan boleh langsung mau ngobrol asik yang standby di Bolau Store di Jalan Limpung Timbang Utara Pasar Kewan langsung bisa di situ bisa milih merchandise juga. Tapi untuk merchandise yang ini udah nggak ada sih ya. Nggak ada. Nah, yang lain yang baru-baru masih banyak dan bisa. Untuk yang mau nanti jualan apa kira-kira oke monggo, yang penting jualan yang tidak melanggar hukum, nggak boleh jualan miras terus apa ya, pokoknya ya jualan umumnya lah, karena kita memang ingin mengusung bukan hanya balapan saja ya Om, jadi kita ingin memperkenalkan beberapa produk-produk dari Kabupaten Batang. Misalnya ada yang punya jualan batik atau mungkin megono ciri khasnya ya, makanan barangkali ada yang mau souvenir boleh juga, ukiran juga boleh juga kok. Kita boleh juga harus makanan
silahkan mau jual merchandise kaos juga boleh, walaupun panitia itu udah ada merchandise-nya, nggak masalah. Diperbolehkan. Kita bareng. Gitu. Dan untuk yang khusus area daerah Batang, Kendal, sama Pekalongan itu tidak ada tarif khusus ya. Betul. Kecuali hanya nanti dikenakan uang kebersihan paling tinggi itu sekitar 50 sampai 70.000 itu nek tekan semono Om ya. Yang penting intinya sampean jenengan ini jualan ya harganya umum. Aja mremo. Aja mremo intinya seperti itu. Nah, setelah kita bahas yang tadi, ini bahas persiapan Canter Explore ini Ini sedang disetel apanya itu Jadi ini untuk setelannya itu kita serahkan ke mekanik lokal pride guys. Iya lokal pride ya. Ini lokal pride ya. Ada Mas. Kenal ke sih jenenge. Oh iya, ini lokal pride lah. Enggak, ini rencananya mau disetel apa dulu, nanti baru saya kenalkan dengan mekanik lokal pride. Jadi ini ya setelah ibarat kata kita servis lah ya. Kan nggak pernah lihat video Canter Explorer itu dibongkar sih. Belum pernah, baru kali ini ya. Paling mentok ya hanya ganti ban. Terus ganti knalpot. Iya. Gitu wis. Filternya aja belum diganti bisa. Filter tadi ditanyain Om lah ini filter kapan ya, dari beli sampai sekarang ini. Mungkin yang beli itu dari kapan itu kita nggak tahu. Nggak tahu. Jadi udah nggak pernah setel kelap aja nggak pernah. Oli pernah ganti oli. Kalau itu hanya bongkar baut itu hanya tutup oli ya. Tutup oli. Tadi tanyain Om lah ini filter kapan ganti kapan? Ya belum pernah. Loh kok belum pernah? Mungkin zaman Jepang atau Belanda mungkin. Iya ya, ini wah ini sangat parah nih, ini parah. Mau diikutin balap tapi kalau yang lain itu ada yang ininya diganti sampai dites pakai komputer terus ngetes timernya atau apa. Ini enggak filter solar aja enggak diganti. Kalau filter soli masih mendingan bisa filter solar. Yeah. Astagfirullahaladzim. Itu ada alasannya sih. Jadi tadi kan kita udah singgung ya di awal, kita panitia ikut balapan ya. Jadi saya juga harus di situ memikirkan bagaimana menyajikan acara yang benar-benar harapannya itu memuaskan. Nah, sampai lupa ini nggak cetal. Memang kita untuk hal event ini untuk saya sendiri tidak ada ambisi harus juara atau menang ya teman-teman. Tapi kita berusaha menyajikan untuk peserta yang lain itu lebih memuaskan sih. Iya. Jadi, tapi tetap di sisi lain karena saya sendiri juga belum pernah drag resmi yang pakai timer kayak gitu ya kita manfaatkan untuk latihan juga kan bareng betul. Di sisi lain itu dan untuk nanti laga saya si merah dan si biru Om Irul bersama Arjun ACN. Nah itu aja paling yang saya fokusin sih. Itu untuk gambarannya closing acara ya Om. Betul. Itu untuk closing acara dan saya pun ikut. Tapi saya tidak karena juara, intinya karena kemarin ditetapkan Om Irul ngasih keputusan pokoknya panitia harus ikut meramaikan. Jadi kemarin kan saya sempat ngomong lah ini nanti untuk panitia gimana Om, ya tetap dari Bolau juga harus turun, harus ikut daftar, harus ikut bayar dan di situ memang karena biar bagaimanapun kita yang mengadakan acara dan ini sistemnya itu apa Om, latihan bersama ya. Jadi fun, tapi dengan harapan selain latber dan fun, harapannya kita juga memang pingin untuk acara drag truck ini menjadi legalitas. Betul. Di badan yang membidangi di otomotif khususnya IMI ya, Indonesia. Di mana kita juga pengen maju dengan negara lain yang acara truk itu udah ada legalitasnya. Betul. Terus ada jenjangnya. Nah, nanti dengan hadirnya acara truk, harapan kita dari panitia itu untuk mekanik itu juga dapat job, dapat imbasnya. Jadi mungkin mereka bisa berkarya nanti bisalah custom untuk gerinda-gerindanya itu manfaat, jadi bisa bubut apa kan. Kita nggak tahu yang dirubah apa ya karena bukan basicnya kita. Iya, bukan basicnya kita. Itu menjadi rahasia para mekanik, junior-junior, para bengkel-bengkel. Terus mungkin kalau yang mesinnya kenceng, mesinnya udah elit, ya nanti modifnya juga di ikutan elit, karoseri, variasi dimanapun berada, juga dapat dampaknya. Dan di sisi lain, setiap acara di daerah-daerah, mungkin UMKM lokal juga dapat manfaatnya sih. Itu paling utama UMKM-nya, terus hotelnya, terus perekonomiannya lah. Kita jangan bicara polusi udaranya ya teman-teman. Polusi udara masih banyak. Dan ini adalah termasuk kecil dari polusi udara, jadi nggak usah sok-sokan dikritik polusi udaranya karena pakai apa jenisnya truk solar ya, seperti itu. Dan yang paling saya senang lagi ini sebenarnya itu dulu idenya Om Irul, saya juga nggak punya unek-unek seperti ini. Jadi gara-garanya itu saya juga kaget Om Irul punya ide
ayo Ji kala-kala buat event di Alas Roban. Dan saya bingung lah kita mau buat event apa Om. Kalau kopdar itu udah biasa, ini biasa, dan Om Irul itu kok tiba-tiba ngomong kan sekarang banyak truk yang kayak seneng balapan di jalan raya, terus ugal-ugalan, terus inilah gimana kalau diadakan event drag truk ini ya Om. Nah, walaupun ini bukan yang pertama kali ya. Bukan, Jogja pernah, kita nggak mulai pertama, cuman kita menyajikan lebih lagi dengan kategori-kategori yang lebih. Ya. Berdasarkan masukan dari teman-teman Jogja juga sih. Jadi kita tidak lepas dari ini, ibaratnya persiapan kita juga atas masukan saran-saran yang mereka. Betul, yang sudah dulu mengadakan ya. Betul. Dan habis itu terus karena basicnya saya juga sopir, saya juga punya usulan Om, misalnya nek digawe sing untuk yang ini jadi biar kayak saya yang sama teman-teman satu profesi yang sopir yang tadinya itu minder untuk ikut, akhirnya dipertimbangkan sama Om Irul sama teman-teman panitia dan terciptalah beberapa kategori atau kelas-kelasnya itu ya Om. Yang menjadi wadah apa ya yang ada lah kayak tadi kan. Ya, terus yang mungkin memang tuner ataupun owner dari truk itu mau gila-gilaan di FFA kita juga ada, harapannya nanti ke depan bisa dikembangkan lagi. Amin. Seperti itu. Jadi ini memang acara ini dibikin semeriah mungkin. Kalau mewah mungkin enggak ya Om? Mewah enggak, meriah. Kalau meriah iya insya Allah. Itu insya Allah ya sebisa mungkin kami selaku panitia. Tiket pengunjungnya gratis. Jadi kami tidak memungut biaya untuk para pengunjung. Ingin yang melihat truk-truk yang mau balapan di situ itu gratis ya. Untuk peserta-peserta yang kayak biasa ikut kontes juga kita undang ya Om. Ada. Nanti ada meet up-nya juga Ji. Oh ada meet up-nya juga. Ada ya meet up-nya. Jadi dengan lokasi yang luas di Grand Batang City atau KITB Batang. Ada meet up, ada itu. Jadi sambil nunggu pengumuman bisa nikmati itu, mau foto mau apa silahkan. Oke, jadi ini benar-benar kami desain, kami kemas bukan sebaik mungkin, tapi semeriah mungkin. Insya Allah semeriah mungkin ya. Juga untuk menjadi wadah para teman-teman sopir yang ingin, aku nyopir banter kalau di jalan raya takut. Tapi aku pengen nyopir banter ya di mana ya? Silakan daftarkan diri Anda, biaya pendaftarannya murah kok, cuman 500.000 free jersey dan t-shirt. Nah, jadi dapat 2 kaos ya. 500.000 dapat 2 kaos. Jadi dapat hadiahnya juga. Dapat hadiahnya juga, ada door prize 1 buah sepeda motor. Nah, ini memang kami bikin acara semeriah mungkin. Walaupun tidak mewah, yang penting intinya di situ kita bisa ngumpul bareng sambil sharing-sharing. Mungkin ada yang sambil jalan dari Jakarta mau ke Surabaya bawa muatan juga bisa mampir itu ya Om. Bisa mampir. Karena nggak harus ikut balap, bisa mampir. Bisa mampir. Jadi lokasinya enak kok ya. Insya Allah lokasinya aman buat parkir, enak. Nah, mungkin hanya itu dulu pembahasan. Tegasin lagi sih jadi. Apa nih? Untuk yang door prize sepeda motor itu hanya untuk pembalap ya atau untuk pembalap. Oh jadi iya. Untuk penonton nanti kaget, wah lah aku nggak beli tiket kok ada door prize-nya. Jadi khusus untuk pembalap. Khusus yang bonus t-shirt. Oh, yang ya, yang bonus t-shirt itu untuk penonton juga dapat ya nanti. Nanti ada undiannya. Ada. Untuk penonton itu ada undian bonus t-shirt ya atau kaos ya. Dan mungkin juga ada souvenir lain mungkin. Ya, itu untuk pengunjung. Jadi silakan datang dan hanya dikenakan biaya parkir saja sebesar Rp10.000. Itu untuk udah bisa 4 orang mungkin sih kalau ya, lokal kan. Kalau lokal bisa 4 orang itu. Misalnya mau naik sepeda motor botongan, satu sepeda motor diisi 4 orang pun tetap biayanya cuma Rp10.000. Jadi kami kemas dalam biaya semurah mungkin, acaranya semeriah mungkin, tapi kalau mewah kayaknya enggak. Karena tadi bloko ya Pak Jawabannya. Nah, bloko aja untuk pendaftaran itu bakal kembali ke peserta lagi sebenarnya. Ya. Ini memang diagendakan seperti itu. Betul. Jadi ini terselenggara juga atas kerja keras semua panitia dan juga dukungan dari sponsor. Sponsor itu ada walaupun kita nggak ada sponsor yang besar, yang sponsor tunggal itu loh. Kayak ada event otomotif kan ada satu merek aja gitu kan. Kita ucapin juga terima kasih untuk yang sudah support acara ini dari sponsor. Untuk sponsornya apa aja ada di Instagram. Ada di Instagram. Oke. Jadi setelah kita ngulik yang untuk acara itu, kita giliran saya mau melihat mekanik lokal pret ya. Di wawancara sih. Iya, ini mekanik lokal pret. Oke, let's go. Nah, Remisa, jadi inilah si Canter Explore yang sedang dipersiapkan untuk acara event drag truck di Alas Roban ya. Nah, ini sedang disetel oleh mekanik lokal pret. Ini asli dari Alas Roban ya.
fasilitas Roban yang mana perlengkapannya hanya ada kunci-kunci tok ya. Terus tadi ada peso, ada gerindra dan tidak ada komputer sama sekali ya. Alat-alat yang ini juga tidak ada, hanya ada kunci, hanya ada gerindra. Nah, ini memang sangat lokal pride sekali, khas Alas Roban. Jadi kemarin Om Ilur itu tanya, pengen sedikit utak-atik, terus kita kemana? Udah lokal pride aja. Kita lokal pride, yang penting nanti siapa tahu dapat kategori menang bejo ya Om. Menang bejo. Jadi siapa tahu nanti waktu pas di setar itu lawan kita mengalami jam star ya. Dan kita yang menang ya Om, nggak tahu juga. Karena memang intinya yaitu lokal pride dan ini sedang diutak-atik. Tadi sempat malah pakai setang dongkrak itu. Saya nggak tahu yang disetel apanya. Kalau yang lain itu pakai komputer, pakai peralatan-peralatan yang sudah sangat istimewa sekali ya. Ini malah pakai setang dongkrak tadi. Cuman nggak tahu itu sempat di video apa enggak tadi sama Mas Dimas ya. Nah ini sangat-sangat lokal pride, manual sekali remisa. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu. Besok saksikan bagaimana penampilan si Kanter Explore ini di acara Drag Truk Alas Roban tahun 2023 yang pertama kalinya event besar diadakan di Alas Roban. Nek nang kana bae turun bekas dungan. Wis Pas. Ya, mau dites. Ya apik karo orane kepriye? Motor anyar kae lho. Nah apik karo orane ya ora ngerti kan yo. Wis. Sampeyan tenan iki. Rolos pas ring. Silakan banget ya. Wes. Silakan dorong ya.
visioner.